Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe channel Tamara Delv. Sesuai dengan request kalian, di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah dari maskapai Buruk Indonesia Airlines. Seluruh informasi di dalam video ini diambil sumbernya dari liputan6.com, national.okezone.com, tirto.id, dan Aviation Safety Network. Buruk Indonesia Airlines adalah salah satu maskapai penerbangan yang didirikan pada era Orde Baru. Buruk Indonesia Airlines atau lebih dikenal dengan sebutan Buruk didirikan pada tahun 1970. Maskapai dengan warna khas hijau toska ini lahir dari kegigihan seorang pengusaha yang sama sekali tidak berkecimpung di industri penerbangan. Beliau bernama Bapak Jerry Albert Sumendap. Beliau putra asli Manado yang menghabiskan waktunya dengan berbisnis kayu sekaligus menjadi pria di balik lahirnya Buruk. Buruk lahir dari keprihatinan minimnya sarana perhubungan dan transportasi di Pulau Kalimantan sekitar akhir tahun 1960-an. Kala itu tidak ada satupun penerbangan yang bersedia mendaratkan armadanya di pulau yang sebetulnya kaya akan sumber daya minyak dan hasil alam. Pada April 1969, dimulailah proyek besar untuk mendirikan maskapai dengan cita-cita menghubungkan Kalimantan dengan pulau-pulau lain di tanah air. Bermodal 3 unit DC-3, Bapak Jerry Sumendap akhirnya mulai meniti bisnisnya di industri penerbangan. 1 April 1970 menjadi tonggak awal bagi beliau karena untuk pertama kalinya pesawatnya mendarat di lapangan rumput di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nama Buruk sendiri diambil dari kendaraan Nabi Muhammad SAW saat peristiwa suci dalam Islam, Isra Mi'raj. Dengan pengambilan nama itu pula, Bapak Sumendap berharap maskapainya bisa menjadi yang tercepat baik dari segi perkembangan usaha maupun ketepatan waktu. Bapak Jerry Albert Sumendap pada awalnya hanya berniat mendirikan maskapai penerbangan tidak berjadwal atau penerbangan charter untuk memudahkan arus karyawan PT Porodisa, sebuah perusahaan kayu miliknya. Mereka memang memiliki kebutuhan mengangkut pekerjanya ke kawasan pedalaman Kalimantan. Seiring berjalannya waktu, bisnis penerbangan Buruk makin mengepakkan sayapnya. Namun, nasib berbeda justru dialami perusahaan yang semula dikelola oleh beliau, yaitu PT Porodisa. Perusahaan kayu ini terpaksa berhenti beroperasi dan gulung tikar. Kepak sayap Buruk semakin meluas ditandai dengan langkah mendirikan anak perusahaan yaitu Bali Air di tahun 1972. Perusahaan barunya ini khusus dioperasikan untuk melayani rute penerbangan berjadwal yang mulai dirambah dalam beberapa tahun setelahnya. Selain Bali Air, Buruk juga melahirkan anak perusahaan yaitu Buruk Natur yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan barunya ini kemudian membantu pembangunan landasan bandar udara atau Bandara Samratulangi Manado pada tahun 1976. Lebih jauh lagi, perusahaan itu juga ikut membangun pelaksanaan overlay dan juga paving landasan Bandara Ngurah Rai Bali untuk pesawat berbadan lebar setahun kemudian. Sekitar 1 dekade merambah bisnis penerbangan, Buruk makin menghiasi langit Indonesia. Bisnis perusahaan makin melaju selama dasawarsa 1980-an. Maskapai ini ditunjang dengan 4 pesawat Vickers Viscount, 3 buah pesawat Kasa NC212, dan 16 British Aerospace. Hal itulah yang membuat mesin Buruk makin meraung keras. Puncaknya, pada tahun 1990-an, Buruk berhasil menyabet predikat sebagai perusahaan penerbangan swasta dengan on-time performance terbaik untuk penerbangan domestik. Gelar tersebut tentunya memicu suara-suara tidak sedap dari para pesaingnya. Buruk harus rela menerima cibiran sebagai perusahaan penerbangan yang mengandalkan armada tua berupa pesawat non-jet. Tidak mau menerima cibiran tersebut, Buruk langsung menjawab nada negatif para pesaingnya dengan mendatangkan pesawat jet dari tipe Boeing 737-200 untuk meningkatkan kualitas pelayanan, peremajaan pesawat, dan memenuhi pertumbuhan bisnis yang tumbuh cukup signifikan. Bermodalkan dana 70 juta US dollar, Buruk menyewa 7 unit pesawat Boeing 737 bekas pakai Malaysia Air System atau MAS yang rata-rata berusia 10 tahun. Kepak sayap Buruk pun makin lebar dengan dukungan armada sebanyak 30 unit. Untuk mengoperasikan seluruh armada yang dimilikinya, 100 awak pilot dan kopilot dioptimalkan oleh maskapai itu. Salah satu yang unik dan jarang terjadi dalam industri penerbangan nasional adalah Buruk mempekerjakan penerbang perempuan yaitu Meriam Zanaria, Lokawati Nakagawa, dan Indah Yuliani atau Captain Cipluk. Kemudian tanggal 6 Juni 1995 menjadi awan kelam bagi seluruh personil Buruk.
sang pendiri yang memiliki ide kecil untuk mengembangkan Kalimantan, wafat dalam usianya 69 tahun. Buruk pun memasuki babak baru dengan masuknya sang generasi penerus pada akhir 1995. Untuk mempertahankan eksistensi Buruk, penerusnya membuat perombakan besar perusahaan demi bersaing dengan perkembangan zaman. Namun banyaknya loyalitas dari Buruk membuat keputusan drastis tersebut tidak berjalan lancar sepenuhnya. Seiring waktu, upaya pembenahan organisasi mampu menyelamatkan Buruk dari ketatnya persaingan bisnis penerbangan. Namun, rasa nyaman ini hanya bertahan sementara. Buruk harus berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih besar, yaitu krisis moneter 1998. Krisis keuangan yang melanda Asia dan berdampak pada Indonesia ini terbukti telah menghempaskan sejumlah maskapai penerbangan. Namun Buruk tidak menyerah begitu saja. Berbagai strategi disusun untuk mempertahankan keberlangsungan Buruk. Efisiensi pun terpaksa ditempuh dengan mengurangi pesawat dan jumlah karyawan. Namun, lambat laun perusahaan mulai menunggak untuk menggaji karyawannya sekitar 7 bulan. Hal itu membuat karyawan mulai mengajukan tuntutan pada direksi. Dalam kondisi ini, Buruk ibarat kapal karam yang menunggu waktu untuk tenggelam. Tekanan yang makin kuat membuat pesawat Buruk lama-kelamaan menyusut. Kejayaan sebagai maskapai yang memiliki puluhan pesawat berakhir tragis. Bahkan, menjelang akhir hayatnya, Buruk hanya menyisakan satu pesawat Boeing 737-200. Dan akhirnya 25 Juli 2005, pesawat hijau Tosca yang selama ini menghiasi langit Nusantara tidak nampak lagi. Buruk yang beroperasi sekitar 35 tahun harus memberikan tempat pada beberapa perusahaan penerbangan pendatang baru. Selanjutnya, sertifikat pilot disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 25 Juli 2005. Hal itu juga yang akhirnya membuat maskapai yang merupakan salah satu maskapai terbaik ini berhenti beroperasi. Meskipun pernah menjadi salah satu maskapai terbaik dan telah menghiasi langit Indonesia selama 35 tahun, maskapai Buruk tidak luput dari tragedi penerbangan fatal, salah satunya yang terjadi pada tahun 1995. Tanggal 9 Agustus 1995, sebuah pesawat Hawker Siddeley HS748216 dengan registrasi PKKHL yang terbang pertama di tahun 1974 tengah membawa 10 orang di dalam pesawat itu. PKKHL terjadwal terbang dengan rute Bandara Dumatubun Maluku menuju Bandara Utarom Kaimana, Papua Barat dalam penerbangan charteran. Penerbangan awalnya normal, namun saat turun ke Bandara Kaimana, pesawat bermesin ganda itu menabrak lereng Gunung Kumawa dengan ketinggian 2.800 meter yang terletak beberapa kilometer dari Kaimana. Puing-puing pesawat itu kemudian ditemukan 5 hari berikutnya dan 10 penumpang di dalamnya dinyatakan meninggal dunia. Itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai sejarah penerbangan Buruk Indonesia Airlines. Semoga sejarah penerbangan ini bermanfaat untuk kita semua. Hai halo Delfers, ini saatnya aku untuk bacain komen kalian. Tapi sebelumnya aku mau menanyakan pendapat kalian mengenai sejarah penerbangan dari maskapai Buruk Indonesia Airlines. Gimana menurut kalian? Apakah suatu saat nanti kalian ingin maskapai ini kembali menghiasi langit Indonesia? Aku tunggu komen kalian di kolom komentar ya. Kita langsung ke komen pertama dari Kak Jurnal Arta. Nah, lebih dapat feel-nya kalau intro awalnya adalah sepenggal cerita dulu. Good job Kak Tamara. Semoga seluruh kru Tamara Delf selalu sehat dan semangat dalam konten penerbangan selanjutnya. Salam dari Nagari Ngayogyakarta. Terima kasih Kakak. Kemudian yang berikutnya adalah dari Kak Rahma Aprilia. Assalamualaikum. Hai Kak. Waalaikumsalam. Gak nyangka udah setahun lebih ngikutin YouTube Kakak dan gak bosan-bosan, malah tambah suka. Semoga Kakak dan tim sehat selalu dan semoga semakin sukses. Amin. Amin. Terima kasih Kak Rahma doanya. Kemudian yang terakhir adalah dari C Valentino. Semoga kali ini kali ya komen gue dibaca sama bidadari tak bersayap. Waduh, salam Kak dari Indramayu. Kalau lewat Indramayu jangan lupa mampir. Love buat Kak Tamara. Waduh, terima kasih banget. Insya Allah nanti kalau sampai ke Indramayu aku bakalan jalan-jalan di sana dan menikmati kotanya. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, di komen-komen. Aku tungguin komen kalian dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.